Kita berjumpa lagi. Ini bagian kedua dari seri menulis proposal, penelitian, skripsi, jurnal, dan artikel conference tanpa menjiplak. Ya. Sekarang kita akan menulis proposalnya, di mana bagian pertama kita sudah bikin percobaan sederhana. Ya. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Ya. Untuk menulis kita butuh dukungan pustaka, ya. Jadi kita siapkan, kita cari, ya. Di sini sudah saya carikan. Ini ada satu judul, Sistem Cerdas Mengidentifikasi Kematangan Buah Naga Berdasarkan Tekstur dan Canis Neighbor. Nah, saya baca-baca tadi. Ini dia K-nya 3. Tadi ingat K kita tertinggi 5, ya. Hasil tertinggi 5,78%. Ini belum tahu nih dia hasilnya berapa. Ini saya belum lihat juga. Nah, ini berarti ini sudah penelitian yang ketiga. Lalu penelitian keempat itu ini dari jurnal Agriculture. Ini Dragon Fruit, a Review of Benefit Health. Nah, macam-macam. Nah, ini nanti bisa jadi background. Kemudian jadi yang ini teknis, ya. Teknis. Kemudian yang ini pendahuluan, ini seputar buah naganya. Lalu yang ini teknis juga, ya. Yang ini juga teknis, ya. Jadi kita sudah punya 4. Nah, sekarang kita simpan dulu di Zotero, ya. Kita bikin ini buah naga, ini masuk sini nanti. Kemudian kita simpan, ya. Nah, ini machine learning, ini tombol save-nya Zotero. Buah naga tidak jiplak. Gitu. Nah, ini masuk, kita cuma dapat abstraknya saja. Apa, ya. Tunggu sebentar. Saving to, kemudian kita ke judul yang kedua ini, ya. Ini kita simpan juga. Ya, ya, masuk. Lalu ini yang ketiga. Ini juga kita simpan, ya. Nah, ini kita dapat teksnya, ya, full text. Kita dapat teksnya. Lalu yang terakhir ini. Ya. Ini kita simpan ke Zotero. Klik. Ya. Ya, tentunya Anda bisa nanti cari lagi yang lain, ya. Cari lagi yang lain untuk memperkaya pustaka, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini proses belum selesai, ya. Ini sudah masuk 1, 2, ini full text juga sudah masuk, ya. Dari name, ini juga sudah masuk. Dari name. Oke, ya. Jadi kita punya berapa artikel ini? 1, 2, 3, 4, 2021 sampai 2020, ya. Nanti selanjutnya Anda bisa cari sendiri. Oke, sekarang kita ke rangka tulisan kita, ya. Di pendahuluan kita tulis dulu, ya, buah naga, ini kerangkanya saja, ya. Buah naga, kemudian kecerdasan buatan, ya, artificial intelligence. Kecerdasan buatan, lalu pembelajaran mesin. Nah, ini kata-kata kunci ini dari mana? Kata kunci ini dari artikel yang kita ambil tadi. Ya, jadi kita nggak ngawur, ya. Jadi seperti ini Dragon Fruit Review Health Benefit. Ini kan umum, ya. Ini kan umum nih. Ini tentang buah naga secara umum. Jadi kita ceritakan sini buah naga. Lalu kecerdasan buatan ini dari mana ini kata kunci ini? Kok tiba-tiba ada di situ? Nah, ingat, kan ada peneliti yang siapa tadi itu? Nah, ini kan si Marcus Bochlen ini, gitu. Nah, di sini kan dia bilang nih, bring AI, artificial intelligence.
Sehingga kita masukkan ini kata kecerdasan buatan. Lalu peneliti yang ketiga kan si Lado tuh, pembelajaran mesin, ya, ada neural network, ada random forest, ya, seperti itu. Nah, ya, jadi kata kunci ini dari jurnal, dari review, dari referensi yang akan kita kumpulkan. Ya, ini bikin kata kerangkanya dulu, ya, bikin kerangkanya dulu. Kemudian biar cepat kita langsung ke metode aja dulu, ya, metode di sini. Metodenya bisa ambil dari mana? Ya, dari orange ini ya. Nah, di sini kita sudah punya 4. Ya, ingat apa saja tadi? Nah, oke. Ya, kita coba lihat. Ini coba kecilkan ya. Ini yang pertama apa itu? Tulis dulu, mengumpulkan dataset. Ya. Kemudian mengelompokkan dan menyiapkan dalam, mengelompokkan aja lah. Mengelompokkan. Yang ketiga apa? Ini image embedding kan? Ya, image embedding. Yang keempat apa? Ya, menyiapkan tes dan skor. Yang kelima apa? Menyiapkan pengklasifikasi. Yang keenam, nah ini kan ada cabang nih, ya. Ada PCA dan tes yang skor. Kita bikin menyiapkan tes dan skor kedua untuk PCA. Nah, kemudian kan kita coba ya, kita running untuk lihat hasilnya kan, ya. Sehingga kita tampilkan di sini. Ya. Iterasi pertama menggunakan KNN dan SVM. Nah. Terus iterasi kedua menggunakan PCA dilanjutkan dengan KNN dan SVM, kan? Nah, terus masuk percobaan pengubahan cross validation. Nah, untuk 2, 3, 5 dan 10. Ini memperoleh hasil pada confusion matrix. Nah, jadi ada 10 tahapan di metode kita, ya. Ada 10 tahapan. Tuh. Nah, kemudian ini dijelaskan, ya. Ini dijelaskan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui 2 bentuk. Nah, pertama adalah memotret langsung beberapa buah naga yang sakit dan yang sehat. Demikian pula untuk daun atau
batang buah naga yang sakit dan sehat. Ya. Sehingga diperoleh 4 kelompok data buah naga, yaitu buah sehat, buah sakit, batang daun sehat, batang daun sakit. Untuk mendukung penelitian ini juga dilakukan pengumpulan dataset sekunder diperoleh dari hasil penelitian. Nah, tadi kan ada dua orang itu ya, penelitian si Lado. Nah, ini kan. Jadi kita jalankan Zotero-nya. Ini Zotero. Ini preference dokumennya, pilih dulu misalnya ini Elsevier, Harvard, oke. Lalu diperoleh dari hasil penelitian Lado misalnya. Lado dan siapa tadi namanya? Ini Mark ya. Oke. Lado dan Mark. Ini titik dulu. Kemudian add citation. Ini Lado. Ini kan sudah muncul nih. Lado. Terus Mark. Kalau bingung kita sebentar. Dragon disease, dragon fruit, lu mana tadi? Noah Abrahami. Sebentar. Kita lihat lagi nama yang betul apa. Ini hapus dulu. Machine learning in ethnobotany. Nah, ini kata kuncinya pakai ethnobotany biar nggak bingung ya. Ini Lado masuk. Ethnobotany. Nah, ini muncul ya, machine learning in ethnobotany. Oke, nah udah masuk 2 ini ya. Bohen dan Sujarwo, Lado. Nah, kemudian kita isi di daftar pustakanya ya. Ini add. Nah, otomatis kan sudah masuk ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini di dataset. Nah, lalu mengelompokkan buah naga. Ya. Dataset yang telah diperoleh baik berupa data primer dan sekunder dipisahkan menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 10 citra yang dikelompokkan dengan label buah sakit, buah sehat, daun sakit, daun sehat. Seperti itu. Jadi diceritakan ya. Kemudian image embedding. Image embedding gimana? Kalau kalian bingung ceritanya gimana ya dibuka di sini ya. Ini image embedding. Image embedding ini apa gitu. Ini kan ada tanda tanya di sini. Ya. Tanda tanyanya diklik. Nah, ini buka nih. Ya.
Image embedding melalui deep neural network. Kemudian image embedding membaca citra dan menguploadnya ke remote server untuk dievaluasi. Model deep learning digunakan untuk menghitung berapa fitur untuk setiap citra. Ini kamu tulis saja, ini udah ya, diterjemahkan sendiri tuh, sehingga ada cerita image embeddingnya. Nah ini coba kita ke sini. Proses ini menerjemahkan citra yang akan digunakan untuk pengklasifikasian menggunakan KNN dan SVM ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Jadi jangan ikut persis itu, kamu ngarang sendiri ya. Ngarang sendiri tapi tidak mengubah arti gitu. Karena kan kalau ada 10 orang yang cerita image embedding nanti isinya sama gitu ya. Jadi kamu cerita pakai ini, kamu punya KNN dan SVM ini gitu. Nah, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang begitu juga tes dan skor ya, diceritakan tes dan skor itu bagaimana prosesnya. Kalau bingung ya lihat di sini. Ini image embeddingnya udah ini di minimize dulu, tutup. Tes dan skor ngapain? Ini buka sini tek. Nah, tes dan skor terdiri dari 3 masukan dan 1 keluaran. 3 masukannya adalah data set, tes data, dan learner. Kan gitu. Jadi ini ceritakan tes dan skor. Nah ini. Dalam proses tes dan skor dibutuhkan 3 masukan, yaitu dataset, kemudian data tes, dan data training dan data tes. Nah, itu lihatnya di mana? Ya, lihatnya di mana? Lihatnya di sini. Ini geser dulu. Ya, ini klik. Nah, di sini kita lihat sini data tes, ya, data tes ini 10 random sampling, data training 66%. Ya, jadi ini masukkan ini angkanya. Menggunakan data training 66% dan sisanya data tes, dah gitu aja. Kemudian proses training dan tes menggunakan cross validation sebesar 2 volt. Dari mana ini? Dari settingan awal kita tadi itu. Nah, ini kan aslinya kan 2. Lalu nanti kita percobaan geser ke 3, geser ke 5, geser ke 10 kan gitu. Jadi dijelaskan bahwa menggunakan 2 volt. Nah, kemudian penyiapan klasifikasi. Disiapkan 2 pengklasifikasi, yaitu KNN dan SVM. Untuk KNN, variabel yang dipakai adalah, lihat KNN-nya, jumlah neighbor 1, metrik Euclidean, weight-nya uniform. Jumlah
neighbor 1, distance Euclidean, WGHT uniform. Titik. Untuk pengklasifikasi SVM digunakan, kita lihat lagi SVM-nya. Ini tutup dulu. SVM. Tipenya SVM, kernelnya sigmoid. Iterasinya 100, toleransinya 1/1000. Digunakan tipe SVM, oh, nggak usah ya, ini sudah langsung aja. Digunakan kernel sigmoid, kemudian toleransi 1/1000 dan batas iterasi 100. Dah. Ya. Menyiapkan tes dan skor kedua untuk PCA. Ya. Pada tahap selanjutnya disiapkan prinsipal komponen analisis komponen yang bermaksud mengetahui apakah terjadi peningkatan kinerja. Nah, iterasi pertama menggunakan ini N-nya kebanyakan, percobaan mengubah cross validation. Nah, ini kan nanti dilaporkan di hasil ya, jadi nggak usah dijelaskan lagi di sini. Iterasi lanjut saja. Pengubahan cross validation juga ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perubahan, peningkatan atau penurunan kinerja mengklasifikasi. Menampilkan hasil prediksi dataset berdasarkan kelas. Udah tuh bab 3 udah kelar itu ya. Bab 3 udah kelar. Nah, sekarang kita ke sini aja dulu ya, pendahuluan ya. Buah naga ya. Nih Anda ceritakan ini buah naga ini gimana nih? Buah naga diceritakan. Home bentar. 12. Ya. Buah naga diceritakan. Lalu ini. Nah, gimana berceritanya? Nah, di sini Anda harus banyak baca ya. Nah, langsung aja. Buah naga di NTT Jurnal. Hari. Nah, ini ada baru nih 8 Mei 2022. Coba kita buka. Baca aja sekilas gitu ya. Sopeng. Ini di mana ini? Wajo Sopeng, mungkin Sulawesi ya.
Ya, enggak apa-apa. Kita coba lagi. Lihat. Buah naga di NTT. Buah naga, batu plat. Aksi PLN peduli produktivitas buah naga 2001. ID, kita jangan ngambil dari situs, kita ngambil dari jurnal ya. Coba jurnal. Oh, ini yang tadi ya. Oh, dari Tadulako. Tadulako meneliti ke TU, Naiheli. Ini Tadulako. Oh, beda. Oke, sorry. Nah, di sini ya. Kita mau bikin pendahuluan nih buah naga nih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran usaha tani produksi buah naga di desa TTU tahun 2019 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita bisa cerita ini ya. Dari sini buah naga diceritakan. Oke, ini langsung bagaimana Anda bercerita. Jadi harus banyak baca dulu ya. Kalau nggak banyak baca susah berceritanya. Buah naga atau dikenal dengan nama Latin hari ini. Kopi. Oh. Nama Latin. Nah, ini ada ya. Oke. Dikenal dengan pastek ya. Cukup banyak ditemukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu kawasan pertanian atau perkebunan buah naga adalah di desa. Nah, ambil yang tadi itu. Tadi TTS itu mana? Nah, ini. Di desa apa ini? Nah, di kopi tek. Taruh di sini. Ya, gitu. Kemudian citasi tuh masukkan. Cek lagi tadi nama penelitinya siapa ini? Pemenanu ini. Oh, ini simpan dulu ya. Ini ada save to Zotero. Masuk. Tunggu. Kemudian kita cek. Nah, ini Naiheli ya. Naiheli. Kemudian kita masukkan ini. Zotero. Add citation. Naiheli. Enter. Ya. Kemudian cerita lagi buah naga, cari lagi penulis lain gitu ya. Buah naga selain sebagai makanan, jangan selain ya. Dengan kandungan nutrisi yang baik, buah naga memiliki, nah ini lihat jurnal yang tadi. Jadi Anda cerita dulu buah naganya itu. Dragon fruit health benefit. Nah ini kan ada health benefit. Coba sih ini bilang apa ini. Review of health benefit, nutrient, ingredient, system development, climate change di bawah perubahan iklim. Nah,
buah naga atau pitaya, nah itu nama di sananya gitu, adalah buah tropik, membawa berbagai manfaat bagi manusia, ada nutrisi, bioaktif compound, ini antioksidan, kemudian peel plum dragon fruit range beneficial biology activities against pathogenic bla 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 bla. Nah, kalau Anda sudah bingung ini, udah ini cerita yang ini aja. Ya. Nah, cerita yang ini aja. Ya. Jadi buah naga adalah tanaman tropis yang eksotik, tetap dan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Jadi ini kan bahasa Inggris, kita kan nulis bahasa Indonesia, jadi kan nggak plagiat ya. Kita cerita lagi. Buah naga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Kandungan antioksidan yang dimilikinya dianggap mampu memberikan bermacam keuntungan bagi penunjang kesehatan tubuh. Nah, itu dari siapa tadi? Coba lihat. Nah, ini dari siapa ini? Chest Journal. Ini kita ketik aja health benefit. Kalau mau tulis namanya susah ya, ini health benefits aja ya. Jadi ini ini health benefits. Nah, ini kan sudah muncul nih lu. Soalnya tulisan yang lu ini udah sekian banyak orang. Enter. Ya, seperti itu. Ya. Jadi pendahuluan buah naga, bla 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 bla. Nah, kemudian kecerdasan buatan. Gimana kecerdasan buatan? Ini hapus dulu. Ya. Dikasih kata bantu. Sorry. 12. Oke, ini bold. Selain manfaat kesehatan, buah naga juga merupakan objek penelitian yang melibatkan kecerdasan buatan. Hal ini tercatat dalam penelitian yang telah dilakukan oleh siapa? Tadi itu si Mark, siapa itu? Mark. Coba ini buah naga machine learning ethnobotany. Nah, ini ya. Ini di copy aja ini biar dapat. Dilakukan oleh Len dan Bohlen pada tahun 2020. Mereka dalam penelitiannya mereka mendokumentasikan buah naga memanfaatkan kecerdasan buatan. Titik. Ini citasi. Sotero @Bohlen. Enter. Ya, seperti itu. Ya. Jadi Anda jangan menyontek. Nanti nggak jadi ceritanya. Seperti itu. Nah, terus mau cerita apalagi yang lain, cerita, masukan. Gitu. Ya. Pembelajaran mesin juga ini masukan cerita tentang si Lado. Ya. Ini hapus dulu. Penelitian lainnya tentang buah naga dan keterkaitan dengan kecerdasan buatan juga telah dilakukan oleh Lado pada 2021. Dalam penelitian itu, Lado
membandingkan dua pengklasifikasi, yaitu neural network dan random forest untuk mendeteksi penyakit buah naga. Ini Zotero lagi, insert, Pado. Oke, enter. Ya, seperti itu. Ini kita lihat di bawah, ini sudah masuk ini. Daftar pustakanya udah jadi. Kayak gitu. Nah, jadi ini kan contohnya baru berapa nih? Pendahuluan ini baru 2 jurnal, ya toh. Terus ini kecerdasan buatan baru 1. Terus ini yang khusus membandingkan pengklasifikasi baru 1. Ya kamu cari lagi gitu. Kalau nggak ketemu buah naga, cari aja lagi penelitian lain yang juga membandingkan pengklasifikasi dengan dataset buah adalah siapa, diketik gitu. Jadi sudah ditampilkan seperti itu. Nah, kemudian di masalah, kan tadi ingat di Zotero ini, ya toh. Bagaimana menaikkan kinerja pengklasifikasi dengan berbantuan pengubahan variabel cross validation dan PCA. Kita coba ceritakan di sini masalah, ya kan? Bagaimana menaikkan kinerja pengklasifikasi KNN dan kinerja pengklasifikasi terhadap dataset buah naga menggunakan bantuan pengubah nilai cross validation dan prinsipal komponen analisis. Itu masalah kita. Karena di sini kan sudah ini nih, sudah mulai dijelaskan nih. Jadi dari umum dulu buah naga itu apa, terus ke agak khusus ini kecerdasan buatan itu bagaimana, lalu ini spesifik di sini. Nah, ini sudah nyari klasifikasi yang terbaik untuk buah naga. Lalu kok tiba-tiba kita bisa naikkan cross validation dan komponen analisis gitu. Ingat, kita kan pakai angka 5 tadi ya. Kita pakai angka 5. Sedangkan Silado, ya, coba kita lihat Silado. Oh ini. Lihat Silado. Silado kan pakai 10 cross validation. Oke. Jadi udah beda kontribusi kita. Udah beda. Jadi itulah pentingnya membaca dulu, baca yang banyak gitu kan, biar bisa cerita gitu dan tidak menjiplak. Sehingga kita tahu masalah kita mau bikin ini gitu. Kemudian kontribusi teoritis ini ya, memberikan ya, memberikan contoh eksperimen untuk melihat peningkatan atau penurunan kinerja akurasi pengklasifikasi pada dataset buah naga yang sakit dan sehat. Itu kontribusi teoritis. Kontribusi praktis
Ya. Memberikan pilihan penggunaan kecerdasan buatan untuk masalah pertanian dan perkebunan. Nah, gitu. Batasan penelitian ini hanya dalam skala laboratorium. Nah, dataset yang digunakan sejumlah 40 citra terbagi dalam 4 kelas. Tujuan mengetahui peningkatan atau mengetahui dampak penggunaan cross validation dan PCA terhadap peningkatan akurasi kinerja pengklasifikasi untuk dataset buah naga. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi Anda tidak menjiplak ya. Itu. Nanti bab video berikutnya tentang tinjauan pustaka. Oke, segini dulu. Nanti kita sambung video yang ketiga. Terima kasih.